Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Sandi. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 5, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung data penelitian kuantitatif. Yang akan kita uji di sini adalah uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Baik, kita langsung saja pada langkah yang pertama, yaitu kita memasukkan data hasil penelitian, hasil pretest dan posttest kita ke dalam aplikasi Excel, teman-teman. Seperti ini. Contohnya yaitu saya sudah masukkan data saya di sini. Ada data hasil pretest dan posttest. Kemudian untuk memudahkan kita dalam penghitungan atau pengujian menggunakan aplikasi SPSS nanti, jadi kita buat angka 1 dan angka 2 seperti ini, teman-teman. Jadi angka 1 ini itu melambangkan hasil pretest. Kemudian angka 2 adalah melambangkan hasil posttest. Seperti ini, teman-teman. Nah, itu adalah langkah awal yang harus kita lakukan untuk menguji normalitas maupun uji T menggunakan aplikasi SPSS, dan seperti inilah tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini aplikasi SPSS yang saya gunakan adalah versi yang 22. Nah, inilah tampilan awalnya, teman-teman. Kemudian coba diperhatikan pada pojok kiri bawah terdapat dua menu atau opsi, yaitu yang pertama menu data view dan data variabel. Nah, di sini langkah yang harus kita lakukan yaitu masuk ke menu variabel view. Kemudian di sini kan ada beberapa kolom ya, teman-teman. Seperti ini, ada kolom nama, type, width, decimal, label, values, dan lain sebagainya. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, pada menu kolom nama atau name, kita ketik kelas dulu, teman-teman. Kita klik kelas seperti ini, kita tulis kelas. Kemudian yang kedua, tetap pada kolom name, kita klik hasil belajar, teman-teman. Hasil belajar. Oke, di sini ada variabel name content error atau ada kesalahan. Jadi di sini kita tidak boleh menulis itu menggunakan spasi. Kalau kita menggunakan spasi, hasilnya seperti tadi, akan error, teman-teman. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Itu penulisannya menggunakan tulis hasil, kemudian kita Ctrl Shift plus strip. Ctrl Shift plus strip. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian baru kita lanjut tulis hasil belajarnya. Hasil belajar. Nah, dia tidak akan error seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pada kolom desimal seperti ini, kita pastikan angkanya harus 0, teman-teman. Angkanya harus 0. Nah, pada bagian kolom values ya tulis 0 seperti ini. Kita klik titik 3 ini, kita rubah di sini. Di sini kan ada tulis value label dan sebagainya. Value ini kita kembali pada Excel tadi, yang dimana ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 untuk pretest dan angka 2 untuk yang posttest. Oke, langkah selanjutnya adalah pada bagian ini kita tulis 1. Pada bagian value kita tulis 1. Nah, ada tulis label, kita tulis 1 tadi itu adalah hasil pretest. Kita tulis hasil pretest. Kemudian kita tambahkan atau di sini add atau tambahkan. Itu tulis angka 2. Angka 2 tadi adalah hasil posttest. Hasil posttest. Setelah itu kita add. Nah, ketika tampilan seperti ini, kita oke saja.
Nah, oke, pada bagian ini kita sudah menyelesaikan tahap awalnya. Kemudian kita masuk ke menu di pojok kiri bawah tadi, yaitu pada menu data view. Oke, tampilan seperti ini, teman-teman. Yaitu ada tampilan kelas dan hasil belajar. Oke, pada kolom kelas ini, kita kembali lagi ke Excel. Kita kembali lagi ke Excel, kita copy angka 1 ini. Angka 1 ini kita copy, masukkan ke kita masukkan ke kelas ini. Kita masih pada proses penghitungan ya teman-teman. Tadi angka 1 tadi kan hasil pretest. Jadi kita copy juga hasil pretestnya, masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Begitupun juga angka 2-nya kita copy dan masukkan ke SPSS. Nah, di sini kita sambung saja angka 1 tadi, kita sambung saja langsung ke bawah, jangan ke samping tapi dimasukkan ke bawah. Angka 2 tadi untuk hasil post testnya, ambil dari Excel, hasil post testnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ya, kita sambungkan saja ke bawah. Oke. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai teman-teman. Untuk persiapannya kita langsung masuk pada bagian perhitungan. Yang pertama tadi adalah normalitas. Di sini ada beberapa menu. Pada bagian atas ini ada data transform, analyze, direct. Jadi yang kita pilih adalah menu analyze. Kemudian di sini juga ada beberapa bagian, tapi kita pilih yang descriptive statistic. Nah, di sini kita masuk pada pilihan explore. Oke, di sini kan ada kelas hasil dan hasil belajar. Pada bagian kelas, kita klik panah ke faktor list. Pada bagian hasil belajar, kita masuk pada panah yang masuk ke dependent list. Jadi kelas itu faktor list dan dependent list. Hasil belajar itu masuk ke dependent list. Setelah itu kita masuk pada menu plots. Kemudian kita centang yang tulisan normality plot with test. Kita continue. Kemudian selanjutnya adalah kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil normalitasnya atau normalitinya. Jadi data ini dia normal, teman-teman. Karena dia menunjukkan hasil 0,365 atau di atas 0,15. Bisa kita simpulkan data ini. Kemudian selanjutnya, karena ini data ini atau hasilnya sudah normal, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji homogen. Kita kembali pada menu analyze. Kemudian kita pilih yang compare means, kita klik yang terakhir, yaitu one way ANOVA. Kita klik yang one way ANOVA. Kita kembali ke langkah yang tadi, yaitu kelas. Kita masukkan kepada menu faktor, kemudian yang hasil belajar masuk ke dependent list. Kemudian kita masuk ke menu option. Nah, kita klik di sini yang ketiga, yaitu homogeneity of variant test. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah hasilnya, teman-teman. Ternyata di sini hasilnya data ini homogen. Bisa kita lihat di sini ada angka 0,694. Dia di atas 0,5, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan ini datanya homogen.
Saya ulangi, yaitu 0,05. Datanya itu di atas 0,05. Kita simpulkan datanya homogen. Oke, karena datanya tadi normal dan homogen, bisa kita lanjutkan pada tahap pengujian yang terakhir, yaitu uji T. Caranya yakni kita kembali pada opsi atau menu analyze. Kemudian kita kembali ke compare-min. Kemudian masuk ke menu, ada di sini tulisan pair sample T. Sample t-test. Kita klik. Nah, di sini kelas kita masukkan ke variabel 1. Kemudian hasil belajar kita masukkan ke variabel 2. Setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa hasilnya adalah Oke, bisa kita simpulkan di sini teman-teman, yakni di sini angka yang dihasilkan adalah 1,999. Jadi bisa kita nilai bahwa data ini atau data dari pretest dan posttestnya mengalami peningkatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data penelitian ini dia di hasil uji T-nya mengalami peningkatan. Oke teman-teman sekalian, mungkin demikian saja tutorial pengujian normalitas, homogenitas, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.